إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله عزني الله وإياkum. Alhamdulillah, di malam ini kita berjumpa kembali. Kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Firqah An-Najiyah. Sekarang kita memasuki halaman 35. Mu'alif berkata ma'arakatut tauhid wa syirki. Ma'arakatut tauhid wa syirki, peperangan antara tauhid dan syirik. Sebelumnya Mu'alif menyebutkan tentang akidah Firqah An-Najiyah, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang beliau akan bahas tentang ma'arakatut tauhid, peperangan atau pertempuran tauhid wasyirk dan syirik. Berkata mu'alif, inna ma'arakat at-tauhid ma'asyirki qadimatun mundu zamanir rasuli Nuhin alaihi salam hinama da'a qawmahu ila ibadati Allahi wahdahu wa tarka ibadati al-asnam. Sesungguhnya peperangan atau pertempuran tauhid bersamaan dengan syirik ini sudah sangat lama, qadimah, ya, sudah dari zaman dahulu. Semenjak dari zaman Rasul yang pertama, yakni Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika beliau menyerukan kaumnya agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, meninggalkan peribadatan kepada patung-patung. Ya. Ini sudah terjadi pertempuran antara tauhid dan syirik. Dan di masa beliau itulah munculnya kesyirikan pertama kali. Ya. Di para ulama menyebutkan asal mula manusia itu di atas tauhid. Kana an-nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu di atas satu umat, yakni mentauhidkan Allah SWT. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala menjelaskan ini berjalan selama asyrah qurun, selama 10 generasi. Semenjak Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai 10 generasi manusia mentauhidkan Allah SWT. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya tauhid itu adalah asal yang ada pada diri manusia. Asalnya manusia itu mentauhidkan Allah SWT. Adapun syirik adalah sesuatu yang baru, ya. Dan munculnya syirik itu setelah 10 generasi. Dan sebab munculnya kesyirikan pertama kali di muka bumi adalah ghulu, yakni melampaui batas terhadap haknya orang-orang saleh, meninggikan derajat mereka melebihi dari kedudukan yang Allah Ta'ala tempatkan untuk mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Nuh, ya, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kaumnya Nabi Nuh berkata, janganlah kalian meninggalkan alihah, yakni patung-patung yang kalian sembah. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya mereka itu adalah unasun salihun, orang-orang yang saleh. Setelah mereka meninggal, manusia hulu, sehingga mereka dijadikan patung dan patung itu disembah. Wa baqiya fihim alfa sanatin illa 50 aman wa huwa yad'uhum ila at-tauhid. Dan Nabi Nuh alaihi salam beliau tinggal bersama kaumnya selama 1000 tahun kurang 50, yakni 950 tahun. Wa huwa yad'uhum ila at-tauhid, dan beliau senantiasa mengajak kaumnya kepada tauhid. Jadi dakwah beliau 950 tahun. Waktu yang panjang. Fakana radduhum
kama dzakara Al-Qur'an. Maka penolakan mereka, radduhum, yakni penolakan kaumnya Nabi Nuh sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa yauqa wa nasra wa qad adallu katsira. Surat Nuh ayat 23 sampai 24. Ini adalah penolakan kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Berkata kaumnya Nabi Nuh, kalian jangan tinggalkan sesembahan kalian. Ya, ini berkata adalah para pembesar mereka, tokoh-tokoh mereka. Ya. Dan setiap pemikiran ini, ikhwan, kata para ulama, ada pewarisnya. Maka sampai hari ini para pelaku kesyirikan pun melakukan yang sama. Mereka berwasiat kepada para pengikutnya agar istiqomah di atas kesyirikan itu. Jangan kalian tinggalkan ilah-ilah kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Dan Allah katakan, waqad adallu katsira. Sungguh mereka ini telah menyesatkan banyak manusia. Jadi patung-patung yang disembah. Rawal Bukhari rahimahullah taala an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi tafsir hadhihi al-ayati. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam tafsir ayat ini, di mana kita ketahui bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu itu adalah nikmat turjumanul Quran, sebagaimana dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sebagai penafsir Al-Quran. Berkata Ibnu Abbas, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama dari para lelaki yang soleh dari kaum Nabi Nuh. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Falamma halaka ulaika awha asy-syaitanu ila qaumihim an ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammuhum bi asma'ihim. Ketika 5 orang saleh tadi meninggal, maka syaitan pun mewahyukan kepada kaumnya agar mereka memasang di majelis-majelis mereka itu yang dahulu mereka duduk untuk mengajarkan kebaikan, dipasang ansab. Ansab itu patung-patung. Kemudian ansab itu dinamakan dengan nama-nama orang soleh tadi, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Fafa'alu, ya. Lalu wahyu dari syaitan itu dikerjakan. Jadi syaitan mewahyukan kepada kaumnya Nabi Nuh agar mereka meletakkan patung-patung orang soleh. Dikerjakan. Walam tu'abad, dan awalnya tidak disembah. Nah, ini adalah thariqahnya syaitan, manhajnya syaitan untuk menyesatkan manusia, khatwah-khatwah, selangkah demi selangkah. Sebagaimana orang yang datang ke kubur awalnya tidak meminta kepada orang mati, tetapi nanti dia akan meminta kepada orang mati. Hatta halaka haula, sehingga kemudian mereka pun mati. Yakni kaumnya Nabi Nuh yang membuat patung, yang mereka meletakkan patung-patung orang saleh itu di majelisnya, mereka pun meninggal. Berganti dengan generasi yang baru. Walusial ilmu, dan ilmu pun mulai dilupakan. Generasi baru ini sudah berkurang perhatiannya terhadap ilmu. Mereka disibukkan dengan urusan dunia. Dan dari keterangan ini ada targhib bagi kita bahwasanya selama ada ilmu, syaitan tidak berani ya untuk menyesatkan manusia. Tapi ketika ilmu itu sudah ditinggalkan, maka syaitan dia baru menyesatkan manusia. Bidat, maka ketika ilmu sudah dilupakan, akhirnya patung-patung orang saleh tadi disembah. Ai al-ahjar wal ansab allati hiya tamasil, yakni batu-batu,
patung-patung yang diletakkan di tempat Wat, Suwa, Yahud, Nasr mengajarkan. Akhirnya pun disembah. Ya. Dan ini menjadi bukti bahwasanya peperangan antara tauhid dan syirik itu sudah dari zaman dahulu, dari zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Kemudian yang kedua, thumma ja'a ar-rusulu ba'da Nuhin yad'una qaumahum ila ibadatillahi wahdah. Kemudian datanglah para rasul setelah Nuh, Hud, Saleh, ya, dan yang lainnya. Mereka menyerukan kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah saja. Menyerukan kaumnya agar mentauhidkan Allah. Wa tarki ma ya'buduna min dunihi min al-alihati allati la tastahiqqul ibadata. Dan seruan dakwah para nabi itu selain mereka mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mereka juga memperingatkan manusia agar meninggalkan apa saja yang disembah selain Allah Ta'ala dari alihah. yakni semua jenis sesembahan yang tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan. Fasma' ila al-Qur'ani wa huwa yuhadditsuka. Kemudian Mu'allif berkata, dengarkanlah Al-Quran mengajak Anda berbicara, yakni yuhadditsuka, menceritakan kepada Anda anhum, tentang musyrikin. Fayaqul, Allah Ta'ala berfirman, wa ila 'adin akhahum hudan, dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, yakni saudara mereka sendiri dari kaum Ad itu sendiri, yaitu Nabi Hud, ya, di Yaman. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Hud menyerukan kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha, beribadahlah hanya kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian ilah kecuali hanya Dia. Jadi semua ilah selain Allah Ta'ala itu batil, hanya Allah satu-satunya ilah yang hak. Afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada ilah bagi kalian kecuali hanya Allah. Kenapa kalian tidak takut kepada Allah Ta'ala? Kenapa kalian tidak mau mentaati perintah, menjauhi larangan? Ya. Al-Quran mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi Hud alaihissalam, beliau menyerukan kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Dan ini permusuhan antara tauhid dengan syirik. Kemudian ayat yang lain, wa ila Tsamud akhahum shalihan, dan begitu pula kepada kaum Tsamud, ya, kami telah mengutus kepada mereka saudara mereka sendiri, yakni orang Tsamud sendiri, Salihan, Nabi Salih. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahin ghairuh. Seruan dakwahnya Nabi Salih, dia mengatakan, wahai kaumku, ubudullaha, sembahlah Allah saja, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian ilah kecuali hanya Dia. Kalimatnya sama, seruan dakwahnya sama, mengajak kaumnya kepada tauhid. Surat Hud ayat 73. Dalam ayat yang lain, wa ila Madyan akhahum Syu'aiban, para rasul yang Allah Ta'ala utus seruannya sama. Kemudian kaum Madyan telah kami utus kepada mereka Syu'aib, yakni saudara mereka sendiri, orang Madyan sendiri, Syu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Seruan dakwahnya sama, tauhid. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada bagi kalian ilah selain Dia. Surat Al-A'raf ayat 85. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika itu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, begitu pula beliau berkata kepada kaumnya, innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri, mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah. Tauhid, selain menyerukan manusia untuk beribadah kepada Allah, berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah SWT.
illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Aku berlepas dari semua yang disembah selain Allah. Aku hanya wala kepada yang telah menciptakanku. Sesungguhnya dialah yang akan memberikan aku petunjuk. Surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Ya. Al-Quran ini mengabarkan kepada kita bagaimana para nabi dan rasul itu menyuruh kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana raddul musyrikin ala jami'il anbiya'i bil mu'aradati wal istinkari lima ja'u bihi. Dan adalah jawaban orang-orang musyrik atas seluruh para nabi, mereka menjawab dengan mu'aradah, yaitu dengan bantahan, menolak, membantah, wal istinkar, mengingkari apa yang dibawa oleh para nabi, oleh para rasul. Mereka mengingkari apa yang dibawa oleh para rasul, wahyu dari Allah SWT, yang isinya adalah memerintahkan mereka agar mentauhidkan Allah, meninggalkan semua yang disembah selain Allah SWT. Wa muharabatihim bikulli ma yastati'una min quwwatin. Dan jawaban orang musyrik kepada semua para rasul adalah muharabatihim, yakni memerangi mereka dengan semua cara yang mereka mampu, ya, dari kekuatan yang mereka sanggup untuk melakukannya. Mereka berupaya keras untuk melawan dan memerangi dakwah tauhid, dakwahnya para nabi dan rasul. Nah, ini menunjukkan bahasanya terjadi peperangan antara tauhid dan syirik itu sudah dari zaman dahulu. Maka tidak heran ketika di hari ini misalnya orang yang mengikuti jalannya para nabi mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah SWT, maka ya, orang-orang yang tidak sepakat dengan mereka akan memeranginya. Nah, selanjutnya mu'allif berkata, wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi kana ma'rufan 'inda al-arabi qabla al-ba'tsati bi sadiqil amin lamma da'ahum ila ibadati Allah wa tauhidihi. Dan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang ma'ruf, yakni dikenal oleh orang-orang Arab sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Dikenal dengan shadiq, yakni orang yang jujur, al-amin, orang yang terpercaya, sehingga orang-orang Arab mereka mempercayakan harta benda mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan meskipun beliau sudah menjadi seorang rasul. Lama da'ahum ila ibadatillahi wa tauhidihi. Ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Ketika beliau SAW mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, wa tarki ma kana ya'budu aba'uhum, dan meninggalkan apa saja yang disembah oleh nenek moyang mereka, Lata, Uzza, Manata, pembesar-pembesar dari berhala-berhala yang disembah oleh nenek moyang. Dan di sana masih banyak patung-patung lainnya yang disembah. Nasaw sidqahu wa amanatahu. Mereka pun melupakan kejujuran Nabi dan amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qalu, dan mereka mengatakan sahirun kadzdzab. Mereka menjawab seruan Nabi dengan perkataan sahirun kadzdzab. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sahir, penyihir. Kadzdzab, bukan kadzib, kadzdzab, orang yang banyak berbohong. Sighah mubalaghah. Padahal mereka kenal Nabi SAW adalah orang yang jujur, orang yang amanah. Tapi ketika beliau menyerukan dakwah tauhid, maka diubah. Ya. Kalau seandainya misalnya ya, dakwah itu akhlak saja. Nabi SAW orang yang pertama. Ya, Rasulullah SAW yang pertama. Tapi ketika Rasulullah SAW menyerukan dakwah tauhid, ya, apa jawaban kaumnya? Muharabah, peperangan. Yang ada peperangan. Ya. Wa hadzal Qur'an yahki raddahu.
Dan Al-Quran ini menghikayatkan bagaimana mereka orang-orang musyrik itu menjawab dakwah Nabi SAW. Fayaqul, Al-Quran berkata, wajibu an ja'ahum munzirun minhum. Mereka orang-orang musyrik itu heran. Ya, datang kepada mereka munzir, yakni pemberi peringatan yang dari kalangan mereka sendiri. Kalau Allah mengutus utusan pemberi peringatan dari manusia, kenapa bukan malaikat? Kan aneh. Ini menurut orang-orang musyrik ya. Wa qala al-kafirun hadza sahrun kadzdzab. Dan orang-orang kafir mengatakan ini, yakni Nabi SAW adalah sahir kadzdzab, penyihir yang pendusta. Ya. Kalau kita lihat dalam sebagian hadis, Rasulullah SAW bersabda, Inna min ba'dil bayan la sihra. Sesungguhnya di antara atau sebagian dari bayan. Bayan itu apa? Penjelasan. La sihra, sungguh ada bayan yang sihir. Kata para ulama, kapan bayan itu dikatakan sihir? Ketika bayan itu yulabisul haq bil batil. Yang hak diubah menjadi batil, yang batil diubah menjadi hak. Itu namanya sihir. Tapi ketika bayan menjelaskan yang hak itu memang benar hak, maka itu bukan sihir. Nah, lihat bagaimana orang musyrik ini memfitnah Nabi SAW. Padahal Rasulullah SAW menjelaskan kenyataan. Tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Tidak ada yang berhak diibadah kecuali hanya Allah. Justru Rasulullah SAW dituduh sahir, yang membolak-balikkan hak batil, batil hak. Ya. Dan kalau kita renungkan, apa yang dituduhkan orang musyrik dahulu kepada Nabi sama dengan kita hari ini. Ketika orang mengajak orang, ketika ada dai yang menyerukan manusia kepada tauhidullah, ya, maka dikatakan orang ini apa? Menyesatkan manusia. Ya, seperti itu. Atau mereka memakai tuduhan lain. Orang itu suka memusyrikkan orang lain. Ya, seperti itu ya. Aj'al al-alihata ilahan wahidan. Apakah ia, yakni Rasulullah SAW ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah saja? Tidak ada yang boleh kita takarrubi, kita ibadahi, kita mendekat kepadanya kecuali hanya satu saja. Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh. Ini adalah jawaban kaum Nabi SAW kepada beliau, yang padahal mereka mengenal persis akhlaknya Nabi SAW. Ketika beliau SAW menyeru mereka tauhid, tampaklah peperangan dari mereka. Kalau kita melihat ya, dalam kitab sirah misalnya, di awal-awal disampaikan kepada Nabi SAW wahyu, surat Al-Alaq ayat 1-5 ya, beliau pulang menemui keluarganya, ketakutan, gemetar, zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti. Rasulullah SAW khawatir akan tertimpa penyakit junun, yani gila. Kemudian istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menghibur beliau selesai. Tidak mungkin Allah akan menimpakan demikian terhadap Anda. Anda adalah orang yang menyambung rahim, membantu orang yang lemah, memberi makan kepada orang miskin, dan sejumlah kebaikan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW diajak oleh istrinya menemui anak paman Khadijah radhiyallahu ta'ala, Warqah bin Naufal. Warqah meminta Nabi SAW menceritakan apa yang beliau alami. Kemudian SAW menceritakan apa yang beliau alami. Apa yang dikatakan Warqah? Hadza namus, ini adalah malaikat yang pernah datang kepada Musa. Kemudian di antara pembicaraan Warqah, seandainya saja ketika kaummu mengusirmu sedangkan aku masih gagah, tentu aku akan bilang. Ketika mendengar ucapan Warqah ini, Rasulullah SAW gimana? Kaget. Karena sebelumnya Rasulullah SAW dicintai oleh kaumnya. Tidak ada satupun yang membenci Nabi SAW. Beliau cinta. Orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang penuh dengan akhlak mulia. Tapi ketika ini Rasulullah SAW kaget. Awa mukhrijiyahum, apakah mungkin mereka akan mengusir saya? Apa kata Warqah?
tidaklah orang datang membawa seperti apa yang kau bawa kecuali dia akan dimusuhi, yakni membawa dakwah tauhid. Ya. Kalau seandainya antum salah sih, dakwah itu kok tauhid dulu, akhlak dulu misalnya. Ya, jadi seolah-olah lebih tahu daripada dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian ustaz kita mengatakan, ya, betapapun antum sudah lembut di tengah masyarakat, ya, ketika antum dakwahnya benar, antum di atas tauhid, tidak mungkin antum terbebas dari musuh. Ya, baik. Kemudian Ma'alif menyebutkan satu ayat dari surat Az-Zariyat. Wa kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikian pula tidaklah datang kepada orang-orang sebelum mereka, ya, seorang rasul pun kecuali mereka, yakni orang-orang itu atau kaumnya itu, mereka mengatakan sahir atau majnun. Jadi ini tuduhan setiap kaum kepada para rasul. Setiap rasul diutus kepada kaumnya, apa yang dikatakan kaumnya? Sahir, penyihir, majnun, orang gila. Ya. Atau wasaubi. Apakah kaum itu saling memberikan wasiat? Tentu jawabannya tidak. Bal hum qaumun taghun. Kata Allah tidak. Mereka tidak saling memberikan wasiat, akan tetapi karena memang mereka kaum yang melampaui batas, kelewatan, ya. Kelewatan. Setiap rasul yang diutus itu, ya, atau bisa lihat orang-orang terbaik dari kaumnya, dari sisi nasab, dari sisi akhlak dan yang lainnya. Tetapi kenapa mereka mengatakan sahir atau majnun? Karena mereka melampaui batas, kelewatan. Hada mawqifur rusul jami'an min ad-da'wah ila tauhid. Ini adalah kondisi para rasul semuanya, ya, dari dakwah, dari seruan kepada tauhid. Ya. Wa hadha huwa mawqif aqwamihim, dan ini adalah sikap kaumnya al-mukadzibina al-muftarin. Itu kaum yang mendustakan seruan dakwah para rasul dan mereka muftarin, yakni mengada-ada. Mengada-ada. Rasulullah SAW dituduh penyihir, dituduh dukun, dituduh kadzab dan seterusnya. Mereka mengada-ada. Sebagaimana hari ini, ya, kemarin Mu'alif katakan, antum dituduh wahabi, dituduh macam-macam. Suka membid'ahkan, suka mensyirikkan, suka mengkafirkan. Padahal kita semua tidak ada seperti itu, ya. Mengkafirkan itu perkara yang besar. Para ulama kita sudah memperingatkan kita sejak awal, tidak boleh mengkafirkan. Ini adalah urusannya orang-orang besar, ya, bukan perkara sepele. Begitu pula mengatakan orang itu musyrik, ini juga jauh dari tuduhan ini kita, insya Allah. Mengatakan orang antum ahlul bidah, ini tidak ada. Ya, cuman kita katakan orang yang tidak beramal dengan amal sunnah berarti dia di atas bid'ah, selesai. Hanya itu gitu. Kita tidak mengatakan ente ahlul bidah, tidak. Nah, selanjutnya berkata Ma'alif, wa fi asrina al-hadiri hina ma yad'u al-muslimu ikhwanahu ila al-akhlaqi wa sidqi wal amanati la tajidu mu'aridan lahu. Di masa kita ini atau di zaman kita ini, ketika seorang muslim mengajak saudaranya untuk berakhlak, ya, mengajak saudaranya untuk berakhlak, berkata jujur, untuk amanah, ya, Anda tidak akan mendapati ada yang menentang. Ya, ketika ada orang dai berbicara tentang akhlak, berbicara tentang kejujuran, amanah, tidak ada yang menentang. Ya, fa idza qama yadu ila tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul wa huwa du'a'ullahi wahdahu wa adamu du'a'i man siwa min al-anbiya wal awliya alladzina hum ibadullah. Ketika seorang muslim itu dia bangkit menyerukan tauhid, ya, yang menjadi dakwahnya para rasul, yaitu beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah saja,
tidak berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada para nabi, para wali, yang mereka adalah hamba-hamba Allah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Qaman nasu yu'aridunah, maka manusia akan membantahnya. Wa yatahimunahu, akan menuduhnya bitihamin kadzibah, dengan berbagai macam tuduhan yang bohong. Wa yaquluna anhu, dan mereka akan mengatakan Wahabi. Ya. Ini yang dikatakan muallif rahimallahu ta'ala. Ya. Liyasuddun nas an da'watihi. Liyasuddun nasa an da'watihi. Apa tujuan mereka melawan dakwah tauhid itu? Agar mereka menghalangi manusia dari dakwahnya. Jangan sampai orang mendengar seruan. Kalau orang mendengar surannya isinya adalah Al-Quran dan Sunnah, maka fitrah manusia akan menerima. Maka kita lihat, ya, tidak sepakat manusia untuk menolak dakwah tauhid. Bagi orang yang Allah Ta'ala berikan hidayah, Allah rahmati, menerima dakwahnya. Ya. Adapun mereka yang tidak menerima karena mereka tidak mau mendengar. Dalam surat Al-Mulk, ya, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabin nar. Oh, kamu kata, jika kami dahulu mau mendengar, ya, mau berpikir, ya, ini mendengar seruan dakwah para nabi dan rasul, mau memikirkan, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Tapi penyesalan yang sudah tidak berguna. Nah, tentu untuk mendapatkan hidayah itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Selain kita memohon kepada Allah Ta'ala, ada sebab yang diusahakan. Wa idza ja'ahum bihadits, misalnya ketika seorang muslim itu menyuruh dakwah tauhid dan dia membawakan hadis. Tadi belum selesai. Wa idza ja'ahum bi ayatin fiha tauhidun, ketika seorang muslim itu menyerukan manusia kepada tauhid dan dia mendatangkan ayat tentang tauhid, qala qailuhum hadhihi ayatun wahabiyatun, maka orang-orang musyrik ini, tokohnya akan mengatakan ini dalilnya atau ayatnya orang Wahabi. Ya. Jadi kalau seorang muslim menyebutkan ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah, mereka akan menjawab ini adalah ayatnya Wahabi. Wa idza ja'ahum bi haditsin, ketika seorang muslim ini menyerukan tauhid kemudian dia mendatangkan hadis, wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau meminta pertolongan cukup, ya. Tentu yang dimaksud adalah dalam hal-hal yang tidak kuasa kecuali hanya Allah, maka mintalah hanya kepada Allah. Qala ba'duhum, maka tokoh-tokoh mereka atau sebagian mereka mengatakan hada haditsun wahabiyyun, oh ini hadisnya Wahabi. Ya. Wa idza wada al-musalli, ketika orang salat meletakkan yadayhi ala sadri, kedua tangannya di atas dada. Ya. Meletakkan di atas dada, tidak di bawah pusar. Au harraka usbu'ahu, atau dia menggerak-gerakkan jarinya. Ya, fit tasyahudi, di waktu tahiyat. Kama fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW, menggerak-gerakkan jari ketika salat. Qala an-nasu anhu Wahabi, maka orang akan berkata isi fulan itu Wahabi. Ya. Jadi lihat salatnya, gerak-gerakin tangan, Wahabi. Padahal itu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasbah al-Wahabi rumuzan lil muwahhidi alladhi yad'u rabbahu wahdah wa yattabi'u sunnata nabihi. Lalu jadilah Wahabi itu sebagai rumus untuk orang yang bertauhid, yang ia menyeru atau yang ia berdoa hanya kepada Allah, yang ia hanya ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang bertauhid, yang mengikuti sunnah Nabi, kaidahnya apa? Wahabi. Wal Wahabi mansubun lil Wahhab. Kemudian Malik mengatakan Wahabi itu nisbah kepada Al-Wahhab, wa huwa ismun min asma'illah. Al-Wahabi itu adalah salah satu nama dari nama Allah, alladzi wahaba lahu tauhid. Allah lah yang menganugerahkan kepadanya tauhid. Wa huwa akbaru ni'matin min Allah 'alal muwahhidin. Dan anugerah tauhid itu adalah sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada orang yang bertauhid.
Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada karunia tauhid. Karena tidak akan masuk surga kecuali mukmin muwahhid, orang yang mukmin yang bertauhid. Ya. Selanjutnya berkata muallif, ala du'ati tauhid ayasbiru wa yata'assaw bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi qala lahu rabbuh fasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Kalau begitu, kewajiban para dai-dai tauhid agar mereka bersabar, agar mereka beruswah atau mengambil suri teladan dengan Rasulullah SAW yang Allah telah berfirman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, fasbir, wahai Nabi, sabarlah, ala ma yaqulun, atas apa yang mereka ucapkan, ya, abaikan perkataan mereka, wahjurhum hajran jamila, tinggalkan mereka hajran jamilan dengan cara yang baik. Ya, tidak perlu dibantah, tidak perlu dijawab tuhan-tuhan mereka. Ya, dan Rasulullah SAW melaksanakan perintah Allah. Kita tidak dapati Rasulullah SAW membantah ketika beliau dikatakan gila dan tidak ada. Ya. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafur. Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk bersabar. Fasbir li hukmi rabbuk, bersabarlah kepada hukum Rabbmu, yakni sunnatullah. Orang yang menyerukan dakwah tauhid, dia akan diuji dengan berbagai macam ujian. Allah perintahkan dia untuk sabar. Wa la tuti' minhum athiman aw kafur, jangan taati, jangan ikuti athim, itu para pendosa, para pelaku perbuatan maksiat atau orang-orang yang sangat kufur kepada Allah SWT. Jangan ikuti mereka. Istiqomah di atas tauhid. Ya. Selanjutnya berkata mu'alif, wa 'alal muslimin ayaqbalu da'wat tauhid. Tadi beliau sampaikan kepada para dai-nya agar mereka bersabar, abaikan perkataan orang. Jangan ikuti para pendosa itu, orang-orang yang kufur menyelisih perintah Allah SWT. Sabar. Ya, ini adalah hukum dari Allah SWT. Ini ketentuan Allah bagi para penyuruh dakwah tauhid. Karena memang sunatullah, bahwasanya tauhid dan syirik itu tidak akan bisa berjalan bersama. Ya. Nah, sekarang beliau sampaikan kepada kaum muslimin, ayaqbalu da'wat tauhid, akan mereka menerima dakwah tauhid. Wa yuhibbu du'atahu, dan adalah mereka kaum muslimin itu bukan hanya menerima dakwah tauhidnya, tetapi juga mencintai para dai-nya. Ya, li'anna tauhid da'watur rusuli, karena tauhid itu adalah seruannya para rasul ammatan, secara umum para rasul itu dakwahnya adalah tauhid. Ya, wa da'watu rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tauhid adalah dakwah Nabi kita Muhammad SAW secara khusus. Faman ahabbar rasul ahabba da'wat tauhid. Kalau begitu, siapa yang dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia harusnya mencintai dakwah tauhid, karena ini adalah seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan ana uhibbun nabi, saya cinta Nabi, tetapi dia membenci dakwah tauhid, kadzib, bohong. Akan tetapi dia memusuhi para dai tauhid, kadzib, pembohong. Ya. Wa man abghadha tauhid faqad abghadha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, siapa yang membenci tauhid berarti dia telah membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya ikhwan rahimani Allah wa iyyakum, mu'alif ingin mengikuti dengan pembahasan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Berkata mu'alif, khalaqallahu al-'alama li ibadatihi wahdahu. Allah menciptakan alam ini, dunia ini, tujuannya agar beribadah hanya kepadanya. Wa arsala lahum ar-rusula li-ta'limihim, dan Allah mengutus para rasul itu agar para rasul mengajarkan kepada mereka, mengajarkan tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Wa anzala ma'ahumur rusula, wa anzala ma'ar rusuli al-kutuba liyahkuma bil haqqi wal 'adli bainahum. Dan Allah menurunkan bersama para rasul itu kitab-kitab. Jadi Allah Ta'ala turunkan kitab-kitab
kepada para rasul agar menjadi hakim, ya, yang memutuskan semua urusan dengan hak dan adil di antara mereka. Ya. Wa hadha hukmu yatamatsalu fi kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum ini tergambar pada firman Allah dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yashmalul hukma fil ibadat, dan ia mencakup hukum dalam ibadah. Wal muamalat, hukum muamalah. Wal aqaid, hukum akidah, keyakinan. Wa tasyri', pensyariatan. Wa siyasah, termasuk politik. Wa ghairiha, dan selainnya min umuril basyari, dari urusan manusia. Ya. Ibadah telah diatur hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian para ulama menyebutkan bahwa ibadah itu sifatnya tauqifiyah, berhenti pada dalil. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kalian itu mengamalkan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu, yakni tidak ada kalam Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kemudian para ulama membuat kaidah setelah ada nas-nas itu, al-aslu fil ibadati al-hazar. Asal ibadah itu terlarang. Tidak boleh seseorang melakukan ibadah sampai ada dalil. Ya. Karena hukum milik Allah. Begitu pula dalam urusan muamalah, ya. Halal, haram dan yang lainnya itu adalah haknya Allah SWT. Begitu pula dalam masalah akidah. Sifatnya tauqifiyah, seseorang tidak boleh meyakini sesuatu yang gaib sampai datang padanya dalil. Ketika orang meyakini bahwasanya orang mati pulang setiap malam Jumat misalnya, maka kita tanyakan mana dalil? Apakah Nabi SAW meyakini demikian, para sahabat? Kalau tidak, maka kita katakan ini adalah akidah fasidah, akidah yang batil, tidak benar. Kalau orang mati dibacakan ayat Al-Quran, dia akan senang, ya. Mana dalil? Akidah adalah hukum Allah SWT. Sifatnya tauqifiyah, menunggu dalil. Ya. Selanjutnya Malik berkata, yang pertama, al-hukmu fil aqidah, hukum dalam akidah. Awwalu ma bada bihi ar-rusul da'watahum huwa tashihul aqaid. Yang pertama kali para rasul memulai dalam dakwahnya adalah tashihul aqaid, membenarkan akidah. Jadi dakwah para rasul pertama-tama mendahulukan akidah. Yang kemudian ulama mengatakan al-aqidatu awwalan, akidah dahulu. Ini adalah manhaj para rasul. Ya. Selama 13 tahun Rasulullah SAW di kota Mekah, seruan doanya adalah akidah. Ayat-ayat yang turun, surat-surat Makkiyah, nanti bisa perhatikan ya, berbicara tentang keimanan kepada Allah, hari akhir, kisah para nabi, umat terdahulu, tentang akidah. Ya. Oleh karena itulah Aisyah radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, seandainya yang turun larangan berzina, mencuri dan yang lainnya, kami tidak tinggalkan itu. Tetapi ketika yang ditunggu pertama kali tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir, ini yang membuat kami bisa menerima semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Akidah. Wa da'watun nasi li tauhid. Dan seruannya adalah menyuruh manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza Yusuf alaihissalam fi sijni. Ini adalah beliau Nabi Yusuf alaihissalam dalam penjara. Yad'u sahibaihi ila tauhid indama sa'alahu ta'bir ru'yah. Nabi Yusuf alaihissalam beliau menyerukan dua temannya yang di penjara itu agar mentauhidkan Allah. Ketika keduanya bertanya kepada Nabi Yusuf tentang tafsir mimpi. Dan ini ma'ruf bagi antum ya. Nabi Yusuf dipenjarakan, di dalam penjara ada dua orang. Dan kemudian dua orang itu bertanya kepada Yesus tentang tafsir mimpi.
Wa qabla ayujibahuma, sebelum Nabi Yusuf alaihissalam menjawab pertanyaan dari dua orang itu, qala lahuma, maka beliau berdakwah kepada keduanya, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahhar. Beliau bertanya, wahai dua temanku yang ada di penjara, apakah roh-roh yang berbeda-beda itu, Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa, yang Qahhar, Maha Kuasa, semuanya tunduk kepada perintah Allah SWT. Dakwah tauhid. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum. Tidaklah kalian sembah dari selain Allah kecuali semuanya itu adalah nama-nama yang kalian bikin itu, yang kalian membuat nama-nama itu. Lata, Uzza, Manata, dan semua ilah itu adalah bikinan manusia. Nama bukan dari Allah. Antum wa aba'ukum, kalian dan nenek moyang kalian yang membuat nama-nama itu. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan keterangan tentang nama-nama Tuhan itu. Ya. Justru yang ada sebaliknya, kata As-Sa'di, bal anzalallahu sultan bin nahyi an ibadatiha wa bayani butlaniha. Ya. Justru yang ada keterangannya adalah Allah menjelaskan larangan beribadah kepada semua ilah-ilah itu. Menjelaskan bahwasanya beribadah kepada semua ilah itu adalah batilah. Beribadah kepada Lata, Uzza, Manata dan yang lainnya batil. Ini yang sultan yang Allah turunkan, keterangan ilmu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Yani Allah lah yang memiliki hak untuk memerintah dan melarang, yang mensyariatkan, yang menjelaskan hukum-hukum. Sebagaimana katakan As-Sa'di, ya. Hukum itu milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dakwahnya Nabi Yusuf alaihissalam tauhid. Ya. Dzalika dinul qayyim, inilah agama yang lurus, walakin aktsarun nas la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia mereka tidak tahu. Ya. Orang-orang Kipti tidak tahu agama yang lurus. Ya. Nah, baik, ya. Kita simak adzan dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول 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 الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan, ya. Tentunya sebagaimana katakan para ulama, ketika orang itu lurus akidahnya, maka akan berbuah pada amaliyahnya. Orang yang benar akidahnya, jelas buahnya, yakni dia akan berakhlak mulia. Ya, kalau kita berbicara tentang akhlak, ikhwan, yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang imam dari tabi'in, ya, berputar pada tiga hal. Apa itu? Badlun nada, kaful adha, talaqatul wajh. Apa itu? Membantu. Badlun nada, memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau tidak, kaful adha, tidak mengganggu orang. Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man la ya'manu jaru bawa'iqah. Demi Allah, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Berarti kalau orang yang lurus akidahnya, buahnya apa? Baik dalam berakhlak. Talaqatul wajh, wajahnya sumeh, ya, sumeh. Akhlak berputar pada tiga ini. Orang yang lurus akidahnya, buahnya adalah akhlak yang mulia. Akan tetapi, ikhwan, berbicara tentang akhlak tidak dikembalikan kepada orang awam. Si fulan itu akhlaknya baik. Kenapa? Karena si fulan itu suka ikut acara bersama orang banyak, ikut serawung misalnya. Itu standarisasi di mujtama, di masyarakatnya enggak. Si fulan itu akhlaknya buruk. Kenapa? Dia tidak mau ikut acara ini, acara itu. Nah, maka kita mengikuti versi Allah dan Rasulnya, bukan versi orang banyak. Insyaallah wadah ya. Baik. Insyaallah orang yang lurus akidahnya, dia akan lurus akhlaknya. Justru ketika ada orang mengatakan si fulan itu di atas tauhid dan sunnah, tapi si fulan akhlaknya buruk, justru saya ittiham kepada yang ngomong. Kok bisa si fulan akidahnya lurus tapi akhlaknya buruk? Jangan-jangan Anda yang salah menilai. Ya, intinya seperti itu. Baik. Adapun seseorang salah satu, dua, ini wajar. Sebagaimana kita bermuamalah kepada Allah, apakah antum tidak pernah salah? Ya tentu kita sering salah. Ya enggak? Seperti itu ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjut. Kemudian yang kedua, al-hukmu fil ibadat. Hukum dalam ibadah-ibadah. Yajibu an na'khudha ahkam al-ibadati min salatin wa zakatin wa hajjin wa ghairi dhalika min al-Qur'an wal hadits sahih amalan bi qouli sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli, muttafaqun alaih. Yang kedua adalah hukum dalam ibadah-ibadah. Kita bahas tentang al-hukmu, inal hukmu illa lillah. Hukum itu milik Allah. Dalam berakidah, ya. Dalam berakidah kita mengikuti wahyu dari Allah SWT. Begitu pula dalam masalah ibadah. Wajib kita mengambil hukum ibadah, baik itu sholat, zakat, haji, dan selainnya, kita ambil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena tadi dikatakan alif, hukum Allah itu tergambar pada apa? Kalamullah dan sunnah Nabi SAW. Tidak boleh seseorang sholat, zakat, haji, dan yang lainnya, kecuali dia harus mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnah Nabi SAW.
Ini mengamalkan sabda Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Muttafaq alaih. Dalam hadis beliau juga bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian ya dariku manasik kalian. Ini cara ibadah haji. Ya, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahasanya hukum ibadah itu milik Allah SWT. Kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Wa amalan bi qaulil a'immah al-mujtahidin. Ini juga mengamalkan perkataan para a'immah mujtahidin, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Ketika hadis itu telah sahih, itulah madhabku. Ya. Fa idza ikhtalafat al-ummatu a'immatu fi amri. Bagaimana jika para a'immah mereka berselisih dalam satu perkara minal umur dari sekian banyak perkara? Ini tidak semua dikhilafkan ya. Jadi dalam ibadah pun para ulama ada yang diijma'kan dan ada yang khilaf. Ya. Semua ulama sepakat bahwasanya sholat yang wajib itu 5 kali. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i semuanya sepakat. Tapi bagaimana seandainya ada yang dikhilafkan? Fala nata'assabu, maka kita tidak boleh ta'assub. Fanatik liqauli ahadin, kepada pendapat salah satu dari imam, illa liman ma'hud dalil as-sahih, kecuali bersama beliau itu ada dalil yang sahih. Kita fanatik kepada dalilnya. Allazi lahu aslun minal kitab was sunnah, yang padanya lah asal dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau seorang imam di atas hujah yang kokoh berdasarkan Alkitab dan Sunnah, maka kita ambil dan kita ta'assub kepada dalilnya, bukan kepada imamnya. Ya. Kemudian yang ketiga, al-hukmu fil muamalat min bai'in wa syira'in wa qardin wa ijaratin wa ghairiha, yakunu al-hukmu fiha lillahi wa li rasulih. Hukum dalam masalah muamalah, baik itu membeli ya, menjual membeli, utang piutang, menyewakan dan selainnya, hukumnya ini ya adalah milik Allah dan Rasulnya. Hukumnya milik Allah dan Rasulnya, diatur semuanya. Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Demi Allah, tidak mereka beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim pada apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian setelah itu mereka tidak mendapati berat di dalam hatinya dari keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang beriman itu dia legowo dengan keputusan Nabi. Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Bukan hanya sekedar legowo, tetapi dia harus taslim dengan sempurna, taslimnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasrah. Karena Nabi itu adalah utusan Allah, maka beliau hanya menyampaikan yang dari Allah SWT. Maka kita taslim. Ya. Kita taslim. Wa qad dzakara al-mufassirun. Para mufassir menyebutkan sabab nuzuliha, sebab turunnya ayat ini, wa huwa anna rajulaini ikhtalafa fi siqayah. Ada dua orang yang berselisih terkait dengan siqayah. Ya. Menyiram tanaman ya. Fahkamar Rasul SAW li Zubair ayasqiyah. Lalu Rasulullah SAW memberikan keputusan itu untuk Zubair agar dia yang berhak untuk siqayah. Faqala rajulun, lalu berkata seorang laki-laki dari Madinah Ansar, hakamta lahu li'annahu ibnu ammati. Anda memutuskan untuknya si Zubair itu karena dia adalah anak dari bibimu. Jadi orang ini tidak terima dengan keputusan Nabi SAW. Jadi orang Madinah ini atau orang Yathrib ini, ya, ketika Rasulullah memutuskan untuk Zubair, dia tidak terima. Dia katakan karena dia adalah anak bibinya. Lalu turun ayat ini. Tidak dikatakan dia beriman sampai dia tidak merasa berat dengan keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dalam masalah muamalah ini terkait dengan muamalah ikhwah, ini milik Allah dan Rasulnya. Hukumnya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, al-hukmu fil hududi wal qisas. Hukum dalam hudud dan qisas. Peradilan ya. Liqaulihi ta'ala.
berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa katabna alaihim fiha ana nafsa bin nafsi, dan kami telah tuliskan, tetapkan atas mereka dalam hukum-hukum itu, sesungguhnya nafas bin nafas, artinya orang yang membunuh jiwa, maka balasannya adalah jiwa. Wal aina bil ain, mata dengan mata. Wal anfa bil anf, hidung dengan hidung. Wal udhuna bil udhun, telinga dengan telinga. Was sinna bis sinni, gigi dengan gigi. Wal juruh, dan semua berbagai macam bentuk luka, ya, misalnya melukai tubuh seseorang, kisos, ada kisosnya. Ini adalah hukum yang Allah tetapkan, kisos. Ketika orang memukul, dibalas pukul. Ya, orang memutuskan gigi berarti diputuskan giginya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, zalim dia. Kebalikannya adil. Orang adil itu adalah hukum yang berhukum dengan hukum Allah. Karena hukum itu milik Allah. Ketika orang tidak berhukum kepada hukumnya Allah, berarti dia zalim. Kemudian yang terakhir, ikhwah, al-hukmu lillahi fi tasyri'. Hukum milik Allah dalam pensyariatan. Berdasarkan firman Allah, syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik. Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama apa yang Allah wasiatkan dengannya kepada Nuh alaihi salatu wassalam, dan yang kami telah wahyukan kepadamu. Ya, jadi Allah Ta'ala mengatakan Allah telah mensyariatkan agama sebagaimana Allah wasiatkan kepada Nuh dan yang Allah wahyukan kepadamu. Ini menunjukkan bahwa syariat itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad ankara Allahu 'alal musyrikin iqta'a haqqi tasyri'i ghairillah. Dan Allah mengingkari orang-orang musyrik yang memberikan hak pensyariatan kepada selain Allah. Jadi orang musyrik membuat syariat baru, ya, seperti menamakan hewan-hewan, ada wasilah dan yang lainnya, ya. Ada hewan unta yang tidak boleh ditunggangi, ada unta yang tidak boleh dimakan, dan seterusnya. Ini adalah pensyariatan yang dibuat oleh mereka sendiri. Allah Ta'ala turunkan ayat mengingkari perbuatan mereka. Allahum syuraka'u, apakah mereka itu memiliki syuraka, yakni sekutu-sekutu, tandingan-tandingan untuk Allah. Syara'u lahum, yang sekutu itu membuat syariat untuk mereka, minad-din, dari agama, ma lam ya'zam bihillah, apa yang Allah tidak izinkan. Yani ayat ini menjadi dalil bahwasanya Allah mengingkari orang-orang yang membuat syariat yang Allah tidak izinkan. Ini menunjukkan bahwasanya syariat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah, alhamdulillah. Ya, kita sampai di sini dulu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semuanya taufik, ya, untuk senantiasa mempelajari ilmu agama ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.